Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, dalam kebersamaan keluarga, kita boleh berhimpun dan berkumpul di hadapan hadirat Tuhan untuk ibadah keluarga pada pekan ini. Mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Tuntunlah kami dan kuasailah hati dan pikiran kami, telinga pendengaran kami, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar firman yang akan kami baca dari Alkitab dan kami renungkan bersama, kami mengerti dan pahami, serta kami berlakukan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan beriman sebagai petunjuk, pedoman, suluh, tongkat, pandu dalam kehidupan kami, hingga di dalam kehidupan kami nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa berfirman, kami sedia mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam ibadah keluarga pada saat ini, pembacaan kita berada dalam kitab Yesaya, pasal 40 ayat 9 sampai ayat 11. Firman Tuhan menyatakan, "Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payah ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, kita disebut berbahagia karena kita mencari firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam hidup beriman. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang diberkati Tuhan, konteks dari perikop pembacaan kita yaitu ayat 9 sampai ayat 11 dalam Yesaya 40 ini tidak dapat atau bahkan tidak boleh kita lepas dari ayat 1 sampai ayat 8. Itu sebabnya kalau ibadah kita pagi hari tadi, kita mendapati bahwa pembacaan kita ada pada pasal 40 ayat 1 sampai 8. Karena ada keterkaitan yang tidak boleh dilepas. Mengapa demikian? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam rangka berbicara tentang keselamatan bagi Yehuda setelah mereka mengalami hukuman pembuangan ke Babel, maka Yesaya mengungkapkan tentang dua hal dalam ayat 1 sampai 8, yaitu tentang kerentanan dan tentang kerapuhan. Dua hal ini diingatkan oleh Yesaya bahwa manusia itu memiliki hakikat, dan hakikat manusia sebagai makhluk yang tidak kekal. Simbolisasi ketidakkekalan itu adalah rumput dan bunga yang akan kering, layu, lalu mati. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, itulah nasib manusia yang rentan, rapuh, dan bisa mati. Sekalipun demikian, ini hal yang paling penting. Sekalipun manusia itu rentan, rapuh, dan juga tidak kekal, bisa mati, pembacaan kita mau menyatakan di ayatnya yang ke-7 bahwa Allah memberi manusia bagian dari kehidupan ilahi, yaitu nafas hidup, nafasnya yang kita kenal dengan Roh Allah. Roh Allah itu ada di dalam kehidupan setiap manusia. Nafas atau Roh Allah inilah yang membuat manusia selalu hidup. Dan tidaklah salah kalau kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu kita imani dan amini dengan hidup
akrab dengan Allah. Lalu bagaimana hidup akrab dengan Allah itu? Akrab dengan Allah berarti kita memiliki kerinduan untuk selalu membuka, membaca, mencari, mendengar, dan mentaati firman Tuhan, serta hidup dalam memuliakannya setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, karya pembaharuan Allah atas Yehuda menempatkan umatnya ini mempunyai atau memiliki status sekaligus identitas baru, yaitu sebagai pembawa kabar baik ayat 9. Pembawa kabar baik adalah tugas menyampaikan berita sukacita tentang keselamatan yang Allah kerjakan kepada umatnya. Status ini hanya akan mungkin dapat kita jalani sebagai manusia, sebagai umat ciptaan Allah, ketika kita hidup di dalam firman-Nya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kalau begitu, apa isi kabar baik itu? Kabar baik itu berisi dua hal, yaitu pertama, pernyataan kedaulatan Allah sebagai sekutu umatnya di ayat 10. Dan pernyataan tentang penggembalaan Allah yang akan dan telah terus berlangsung melalui tindakan menghimpun, memangku, dan menuntun umatnya di ayat 11. Nabi Yesaya sangat jeli menggambarkan Allah yang penuh kasih melalui metafora gembala. Penggambaran Allah sebagai gembala dikenal oleh umat Israel sebagai gembala yang baik. Metafora ini berasal dari dunia peternakan yang sebenarnya adalah dunia yang akrab dan menjadi bagian dalam keseharian hidup orang-orang Israel. Seorang gembala adalah orang yang begitu mengasihi domba-domba peliharaannya. Tidak jarang kita dapati kisah dan cerita dalam Alkitab bahwa dalam menjaga kawanan domba, si gembala rela mengambil resiko berbahaya hingga mempertaruhkan nyawanya sendiri. Jika gembala di dunia begitu penuh kasih merawat kawanan domba peliharaannya, maka bagaimana sebenarnya dengan Allah sebagai gembala yang baik itu? Allah adalah gembala yang baik, yang akan membawa manusia sebagai kawanan dombanya menuju damai sejahtera dan keselamatan. Allah adalah gembala yang baik, karena dengan kasih setianya ia menghimpun, dengan kasih setianya ia memangku, dan dengan kasih setianya dia menuntun umatnya di ayat 11 seperti yang kita baca. Menghimpun berarti mengumpulkan kembali umatnya yang terserak ketika mengalami pembuangan ke Babel. Allah memulangkan mereka ke Yerusalem untuk memulai suatu kehidupan yang baru sebagai umat yang taat kepadanya. Memangku adalah perilaku atau perbuatan seorang gembala terhadap dombanya yang sedia memberi ketenangan, memberi kenyamanan. Memangku berarti sang gembala adalah seorang yang sedang memelihara, merawat domba yang mengerang kesakitan karena terluka. Ia memangku untuk maksud memberi ketenangan dan sekaligus memulihkan domba agar fisiknya sehat kembali. Menuntun berarti berjalan di depan, agar kawanan domba merasa aman dan tidak tersesat. Mereka berjalan dengan pasti menuju hamparan rumput yang hijau untuk makan hingga kenyang, dan ke arah aliran sungai yang tenang hingga mereka dapat minum dengan puas. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, apa makna firman Tuhan untuk kita renungkan dalam keseharian kita? Ada dua hal. Yang pertama, identitas umat Allah sebagai pembawa berita atau kabar baik. Untuk menjadi pembawa kabar baik, selain bahwa semua umat tanpa terkecuali
mereka adalah seorang penginjil, maka terkandung perintah dalam panggilan dan pengutusan setiap orang percaya, mencerminkan perilaku hidup yang baik dan menjadi keteladanan di hadapan sesama dalam hal keadilan, ketulusan, dan kejujuran, juga kesetiakawanan dan lain-lain. Hanya dengan cara ini, maka kabar baik dari Allah yang dibawanya akan didengar dan dilakukan oleh semua orang. Kedua, Allah adalah gembala yang baik karena kasih setianya. Ia menghimpun, memangku, dan menuntun umatnya. Sejalan dengan itu, maka tugas umat Allah adalah meneruskan peran-peran penggembalaan Allah itu dalam relasi mereka dengan sesama, lewat aksi bela rasa, solidaritas, dan damai sejahtera. Tugas penggembalaan adalah merawat isi hati Allah dalam perilaku hidup yang berkenan kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa tugas umat Allah adalah mengenai status atau identitas yang baru itu. Sebagai pembawa kabar baik, bahwa status identitas baru sebagai pembawa kabar yang baik itu adalah jati diri yang melekat dalam pribadi setiap umat Allah. Itu berarti bahwa setiap umat Allah adalah pembawa kabar baik atau Injil tentang keselamatan Allah kepada manusia dan seluruh ciptaannya. Kemudian, misi Allah. Misi Allah adalah tugas penggembalaan atas hidup dunia dan manusia. Maka sebagai umatnya kita pun dipanggil menjalankan misi ini. Misi penggembalaan dalam kenyataan hidup sekarang ini yang penuh dengan tantangan dan penderitaan. Kalau begitu, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, marilah dengan identitas yang baru sebagai umat pembawa kabar baik dan kabar berita keselamatan yang dikerjakan Allah, mari kita terus ada di tengah-tengah sesama kita, memberlakukan keadilan, kejujuran, dan ketulusan, juga meneruskan tugas penggembalaan yang dilakukan oleh Allah dalam membangun kehidupan manusia. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami panggil dan sapa Bapa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus kami, anak Bapa yang hidup. Tuhan Allah semesta alam yang kami panggil dan sapa Bapa dalam Roh Kudus, penolong, penghibur, sumber kekuatan kami. Terima kasih untuk firman yang sudah menegur, mengajar, dan mengingatkan kami. Bahkan kami dihimpun untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahwa tugas sebagai pembawa kabar baik dalam identitas yang baru melekat dalam diri dan hidup kami. Dan oleh karena itu tuntunlah kami, agar kami mampu untuk memberlakukan firman-Mu, sehingga daripadanya kami menyaksikan bahwa Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat adalah kabar keselamatan yang baik itu, yang dapat kami bagi dan kami sebarkan melalui kehidupan kami dengan memberlakukan keadilan, ketulusan, kejujuran, kesetiakawanan, dan lain-lain. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, sebagaimana telah Tuhan teladankan melalui penggembalaan. Tuhan menghantar kehidupan kami, menghimpun kami untuk menikmati kehidupan yang dikenyangkan dan dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Demikian kiranya firman Tuhan itu kami berlakukan, sehingga kehadiran kami adalah kehadiran yang menggembalakan, yang menjadi tempat di mana kami menyaksikan kemuliaan Allah lewat tugas penggembalaan bagi sesama kami. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan keluarga dan rumah tangga kami, khususnya masih dalam situasi pandemi virus corona hingga pada saat ini. Kami menyerahkan diri, hidup, dan keluarga kami, berkenan Tuhan memberkati, menjaga, menyertai, melindungi, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan
kami berlakukan atas kehendak dan ketetapan Tuhan, dan di dalamnya nama Tuhan dipuji serta dipermuliakan. Bapa di dalam sorga, Tuhan berkati kiranya, sehingga ibadah keluarga ini terus berlangsung dan dapat diupayakan oleh majelis jemaat. Tuhan memberkati setiap majelis jemaat, diaken, penatua, pendeta secara organik dalam gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Jemaat Bukit Saitun dan juga rekan-rekan gereja seasas. Tuhan memberkati setiap komponen pelayanan persekutuan dan juga kesaksian gereja dan jemaat-Mu di GPIB Jemaat Bukit Saitun. Tuhan memberkati setiap sumber daya insani yang ada di dalamnya, sehingga nama-Mu tetap dipermuliakan dalam keadaan apapun kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudaraku, perjumpaan dan pertemuan kita dalam ibadah keluarga virtual pada saat ini dengan pengharapan Allah sumber berkat akan memelihara hati dan pikiran kita sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati kita. Terima kasih.